Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Aisyah sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian fikih perempuan Aisyah. Dan hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di sini Ibu atau Ustazah Erni Zuhriati SS SIP MA. Beliau seorang ulama perempuan Aisyah, juga wakil sekretaris dari Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat Aisyah, juga merupakan dosen dari Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Walaupun Jogja pagi ini hujan ya Bu ya. Mendung ya. Iya betul. Mungkin bisa disapa dulu sahabat Aisyah di rumah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat berjumpa kembali bapak-bapak, ibu-ibu dan semua saudara sesama muslim yang dimanapun berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah, mendapatkan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kebetulan karena Bu Erni bertugas di Ilmu Pemerintahan UMY, sekarang kita juga berdiskusinya lokasinya di Lab Ilmu Pemerintahan UMY ya. Jadi suasana baru di sini Bu. Ini spotnya baru, jadi bagus ya penataannya. Baik Ibu, mungkin sahabat Aisyah di rumah juga sudah penasaran nih dengan tema kita kali ini, bersih dan suci dengan toharoh ya Ibu ya. Mungkin di awalan Ibu bisa menyampaikan terlebih dahulu apa itu toharoh dan mengapa penting bagi kita umat Islam dan juga mungkin bagi perempuan-perempuan sahabat Aisyah ini Bu untuk mengetahui terkait toharoh dan dapat melaksanakannya sesuai syariat. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanikum. Salatan wa salaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi yang sangat cerah ini, meskipun di Jogja mendung hujan semalam, tapi insya Allah hati kita selalu terpancar terpancar keceriaan dari nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai tema yang akan kita diskusikan ya Mbak Putri ya, hari ini adalah mengenai toharoh, dan memang di dalam Islam itu penting sekali yang namanya urgensi toharoh itu adalah merupakan salah satu poin penting di dalam Islam gitu. Apapun yang kita lakukan itu selalu terkaitan dengan kebersihan gitu. Ya, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi di dalam Islam itu memang pengertian atau konsep tentang toharoh itu sangat menjadi perhatian yang sangat luar biasa pentingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci gitu. Jadi memang bersuci ini memang ada dua hal yang penting yang bisa kita perhatikan, yaitu kesucian jiwa kita dari sesuatu yang memang tidak diperbolehkan oleh Allah, kemudian dibenci oleh Allah ya. Ada hal-hal yang memang hati kita, lisan kita, mata kita dan seluruh aktivitas kita terkadang Allah tidak menyukainya, bahkan melarangnya. Nah, itu yang kesucian yang pertama, yaitu kesucian jiwa. Yang kedua adalah suci secara fisik, yaitu toharoh yang dinamakan. Jadi toharoh itu berasal dari kata-kata tohariyat haru yang artinya suci. Sehingga di dalam Islam itu memang sangat memperhatikan kesucian. Kalau kita melakukan aktivitas apapun itu diusahakan dalam kondisi suci. Karena bagaimanapun ketika kita dalam melakukan aktivitas ibadah, apalagi ibadah mahdhah, itu pasti selalu diawali dengan yang namanya bersuci. Itu menjadi syarat sahnya dari suatu perbuatan yang bernilai ibadah, khususnya ibadah mahdhah gitu ya Mbak Putri ya. Jadi sangat-sangat penting menjaga kebersihan itu sebenarnya di dalam Islam itu.
Nggih. Berarti dari awalan sebelum kita bahkan bersuci itu sudah termasuk ada nilainya ya Ibu ya. Jadi kita memang harus memastikan bahwa yang kita lakukan bersuci sebelum beribadah selanjutnya sudah sesuai dengan ajaran Islam gitu. Baik. Nah, kalau untuk taharah sendiri ini saya mendengar bisa terdapat beberapa cara ya Bu ya, seperti wudu, mandi wajib, tayamum gitu ya Bu ya. Dan juga untuk alat atau medianya yang untuk bersuci itu mungkin bisa dijelaskan Bu medianya apa saja. Jadi untuk bersuci atau yang namanya thaharah itu adalah serangkaian aktivitas yang memang disyaratkan oleh Allah, merupakan ibadah mahdhah ya. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang rangkaiannya itu ada tuntunannya, disesuaikan sesuai dengan tuntunan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memang tidak bisa berinovasi dalam ibadah mahdhah itu ya. Nah, termasuk taharah juga ya, meskipun untuk melaksanakan taharah itu ada batasan-batasannya, meskipun tidak sedetail rangkaian di dalam sholat misalnya, tetapi ketika kita melaksanakan taharah itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Misalnya tata cara melaksanakan wudhu itu juga ada rangkaiannya ya. Kemudian melaksanakan mandi khusus mandi janabah atau mandi yang itu dilaksanakan ketika kita mengalami hadas besar. Jadi kita itu dalam situasi akan melaksanakan ibadah itu kan mengalami dua yang namanya kita terkena najis. Najis itu adalah sesuatu kotoran yang berasal dari tubuh kita atau di luar tubuh kita, itu namanya najis. Kemudian hadas itu adalah peristiwa sebenarnya terkadang mungkin tidak kita anggap kotor, tetapi itu secara syara itu diharuskan kita untuk melakukan taharah. Itu yang namanya hadas kecil. Hadas kecil itu diantaranya ada buang air kecil, buang air besar, kemudian kentut ya misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian hadas besar itu ketika kita misalnya perempuan setelah melaksanakan ibadah haid itu juga merupakan ibadah ya, karena bagi perempuan, karena itu merupakan ketundukan kita kepada Allah. Kalau tidak bernilai ibadah ya, karena itu memang merupakan fitrah kita. Kemudian setelah kita wiladah, kalau perempuan ya setelah melahirkan, kemudian sebagai suami istri setelah kita melakukan jima, ibadah jima itu juga. Kemudian orang yang masuk Islam ya, kemudian jenazah ya, yang sudah meninggal itu wajib untuk melaksanakan mandi janabah atau mandi besar. Nah, itu adalah rangkaian di dalam toharah. Kemudian kalau toharah itu bermakna mensucikan itu menggunakan media ya, Mbak Putri ya. Kita bisa menggunakan media yang paling diutamakan itu adalah media air. Media air itu memang yang diutamakan di dalam Islam itu. Jadi memang air itu merupakan hal yang sangat urgen ya di dalam Islam ya. Semua rangkaian taharah itu diutamakan memakai media air. Tetapi kalau air itu tidak bisa kita ketemukan atau sulit ditemukan karena memang ada situasi tertentu ya Mbak Putri ya, kita bisa melakukan mengganti air itu dengan debu. Nah, itu makanya kemudian disebut tayamum. Ya, tayamum itu adalah mengganti air yang kita sulit untuk mendapatkannya diganti dengan debu. Ya, kemudian bisa juga diganti dengan barang-barang yang padat yang bisa kita gunakan untuk bersuci atau melakukan taharah. Misalnya tisu, baik itu tisu basah atau kering atau batu ya. Kalau bahasa Jawanya itu dulu tuh apa ya namanya ya? Ada itu orang-orang tua zaman dahulu itu menggunakan batu itu ditator atau apa gitu, saya kurang ingat itu. Nah, kemudian ada misalnya kayu atau benda-benda lain yang padat itu bisa digunakan untuk bersuci kalau misalnya air itu sulit untuk kesulitan mendapatkannya.
begitu. Baik, nah sahabat Aisyah, tadi kan Bu Erni menjelaskan ada wudhu, mandi wajib, tayamum. Itu nanti akan kita bahas di edisi selanjutnya ya Bu ya, dari fikih panjang perempuan. ya. Betul. Karena kalau mau dibahas semua panjang sekali. Nah kali ini kita akan fokus nih. Tadi Bu Erni kan sudah bilang mengutamakan dalam bertaharah itu adalah penggunaan air. Nah Bu, air seperti apa sebenarnya yang diutamakan untuk bisa kita pakai untuk bersuci ini Bu? Bisa disampaikan mungkin sahabat Aisyah, apakah sembarang air atau harus ada kriteria tertentunya? Silahkan Ibu. Jadi untuk air itu kita akan mendiskusikan yang pertama yaitu air mutlak. Jadi memang air di dalam Islam itu dibagi-bagi. Ya, karena ada kategori-kategori air yang memang harus kita perhatikan. Tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci atau melakukan thaharah. Yang pertama yang bisa dilakukan untuk bersuci itu adalah yang namanya air mutlak. Mutlak itu air yang dinamakan thahir mutahhirun. Jadi dia itu suci dan mensucikan gitu ya. Nah, kenapa suci dan mensucikan? Karena air itu berasal dari sumbernya. Jadi tidak tercampur dengan hal-hal yang memang membuat air itu menjadi terkontaminasi ya. Nah itu ada beberapa air yang termasuk air mutlak ini. Yang pertama air sumur. Nah air sumur itu kan air yang berasal dari mata air ya, atau air mata air, dari air yang memang berasal dari sumbernya ya intinya. Kemudian air hujan, kemudian air salju, gitu, air embun, air sungai dan air laut. Ya itu ada 7 ya, 7 air yang merupakan media yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Ya itu. Baik Ibu. Nah kalau begini Bu, mungkin jenis air lainnya mungkin kalau kita tidak bisa menemukan dari sumbernya tadi yang suci mensucikan tadi ya Bu ya, apakah sahabat Aisyah ini harus memperhatikan jenis-jenis air lainnya yang ini bisa nggak ya untuk bersuci? Nah, itu ada kategori-kategori lain selain air mutlak ini atau tidak Bu? Jadi ketika kita tidak mendapatkan air mutlak ini, ada air lain yang namanya air mustakmal. Jadi air mustakmal itu adalah air yang bekas dipakai untuk bersuci selama itu masih terjaga kesuciannya. Ya tidak tercampur oleh najis, kemudian tidak tercampur terkontaminasi oleh hal-hal yang memang membuat dia kotor, berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya, itu bisa kita gunakan untuk bersuci gitu. Jadi ya dalam Islam itu meskipun detail tetapi juga meringankan gitu ya. Termasuk kalau ini kan sekarang kita mengadakan misalnya Mas Ananto di bank sampah itu mengadakan gerakan air mustakmal. Jadi air yang dipakai untuk berwudu itu ditampung di suatu tempat dan itu bisa di-recycling kembali untuk digunakan untuk bersuci kembali. Jadi ini bisa go green ya, gerakan go green, jadi menghemat air dan juga air-air yang kita gunakan untuk bekas kita melakukan aktivitas sehari-hari bisa digunakan untuk aktivitas yang lain, misalnya menyiram tanaman dan sebagainya. Tetapi untuk mustakmal ini air ini bisa digunakan untuk bersuci, begitu Mbak. Selama tidak itu tadi ya, tidak berubah bau, tidak berubah rasa dan warna ya, itu yang harus diperhatikan. Selain air mustakmal ini ada yang lain Bu yang harus diketahui sahabat Aisyah? Kemudian kalau kita akan melakukan bersuci, kita juga memperhatikan yang namanya air musyammas. Kategori yang kedua dari air itu air musyammas. Musyammas itu adalah berasal dari kata-kata syamsun ya, syamsun musyammas. Jadi matahari, syamsun itu kan matahari. Kemudian musyammas itu adalah air yang berada di bejana logam dan kemudian di bawah sinar matahari, terkena sinar matahari. Nah, ini diindikasikan bisa menyebabkan penyakit kulit. Nah, ini yang kemudian ada 2 pendapat. Yang pertama bisa dikategorikan
termasuk dalam hukumnya makruh. Jadi diusahakan untuk ditinggalkan. Tetapi kalau tak aman digunakan, ya, walaupun kemudian ada di dalam bejana logam, kemudian terkena sinar matahari langsung, tetapi tidak diindikasikan itu menyebabkan penyakit, ya itu aman digunakan. Itu namanya air musyammas. Ya. Dan kemudian yang selanjutnya itu yaitu air mutanajis. Nah, air mutanajis itu adalah air yang sudah nyata-nyata terkontaminasi oleh najis, ya. Jadi baunya sudah seperti najis, ya. Kemudian warnanya juga sudah seperti najis. Kemudian ya rasanya juga barangkali berubah juga. Ya itu. Jadi itu sama sekali tidak dipergunakan, tidak boleh dipergunakan yang mutanajis tadi untuk melakukan toharoh atau bersuci. Ya. Mungkin ini sahabat Aisyah juga berpikir nih, tadi kan di awal ibu menyebutkan bahwa air mutlak itu adalah air suci yang mensucikan. Apakah ada bu air suci yang tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci gitu bu? Air suci tapi tidak digunakan untuk bersuci, ya. Ada beberapa air, ya, yang sebenarnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, misalnya air yang sudah berubah rasanya. Ya sebenarnya gitu, ya air teh, air kopi gitu. Nah, itu suci tetapi sudah berubah, ya, rasanya. Dan kemudian yang kedua yang kita namakan homer, air homer, ya. Air homer itu karena dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, ya, al-khamru wal maisiru rijzum min amali syaiton, ya. Ini ada dua pendapat mengenai homer itu. Ada dua yang pendapat yang pertama bahwa meskipun homer itu termasuk barang najis, tetapi airnya itu tidak termasuk dalam barang najis, ya. Meskipun perbuatannya itu rijzum min amali syaiton gitu. Meminumnya itu aktivitasnya itu adalah merupakan perbuatan yang terkeji dari perbuatan syaitan, maka itu adalah merupakan hal yang dilarang. Tetapi airnya sendiri itu menurut pendapat beberapa kalangan ulama tidak mengapa, tidak masuk, ya, sebagai najis. Tetapi ada pendapat yang lain juga yang mengatakan bahwa khamr itu termasuk juga barang yang najis, sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Masuk bersuci memakai khamr, whisky dan sebagainya, itu kan tidak lucu. Nah, kemudian yang alkohol itu, ya. Nah, itu alkohol itu meskipun dia juga ya suci, tetapi juga kalau misalnya hal-hal yang sangat menyulitkan, ya, misalnya para medis yang tenaga medis yang mungkin berkecimpung, ya, di dalam tidak bisa terlepas dari alkohol, yaitu monggo saja tidak digunakan, ya, untuk bersuci itu, ya. Tetapi kalau memang ada hal yang lain, misalnya sangat menyulitkan, ya, untuk terhindar dari alkohol itu, ya monggo saja, ya, bisa karena itu dalam Islam kondisi itu kan darurat, ya, gitu, kondisi ya, darurat, ya begitu, Mbak. Tapi memang yang diutamakan itu tadi, Ibu, air mutlak begitu, ya. Mutlak. Iya. Baik. Nah, saya ini pernah Bu melihat gitu, ya, mungkin di tempat duduk kita biasanya kan ada yang berupa wadah kalau di musola-musola itu, ya Bu, ya. Nah, itu misalkan ada air kotoran cicak, nah itu gimana Ibu pandangannya menurut Ibu? Apakah dia masih bisa dipergunakan selama tidak berubah sifatnya atau bagaimana? Jadi kalau kita mengetahui ada air dan kemudian di sananya ada kotoran, ya, kotoran selama itu tidak mengubah warna, bau dan rasanya dan karakter dari air itu sendiri, maka itu bisa dipergunakan, ya, karena ya kita tidak bisa kemudian 100%, ya. Terkadang kita ada percikan air juga, percikan dari kotoran yang kemudian ada di dalam air mutlak itu sendiri. Jadi 100% mungkin tidak bisa kita hindarkan itu, ya, selama itu tidak merubah rasa, bau dan warnanya, itu tidak mengapa gitu, Mbak. Ini Bu, tadi Ibu juga menyebutkan bahwa sumber
air mutlak itu bisa dari sungai. Nah, ini mungkin sahabat Aisyah juga di sekitarnya melihat ini, kalau sungai-sungai di sekitar kita kan kebanyakan berwarnanya keruh gitu ya Bu. Nah, itu kira-kira kalau kondisinya seperti itu bagaimana Ibu? Selama air itu tidak masuk di dalam air mutanajis enggak. Jadi air itu memang karakter air kan beda-beda ya. Ada yang memang keruh gitu, ada yang bening gitu ya, jernih gitu ya. Ada yang memang ada terkadang berubah-ubah gitu. Nah, selama itu karakternya itu tidak berubah, jadi warnanya, jadi baunya, jadi rasanya itu tidak masuk ke dalam mutanajis ya, itu tidak mengapa. Tidak mengapa, walaupun itu terasa coklat ya, biasanya itu karena ya terkena barangkali lumpur ya, barangkali atau media-media yang lain atau ya zat-zat yang lain yang memang tetapi selama itu tidak terkontaminasi ya dengan zat-zat yang bersifat najis itu tadi, maka juga meskipun warnanya itu ya itu tidak mengapa ya. Ya, karena itu termasuk karakter aslinya dari air itu, bukan karena dibentuk oleh ya mutaghayyir gitu ya, mutaghayyir, jadi tidak berubah oleh mungkin buatan dari manusia, begitu Mbak. Ya. Terima kasih Ibu. Mungkin dari sahabat Aisyah ada pertanyaan nih Ibu nih. Kalau kita salah satunya berwudu ya Bu ya. Nah, itu mengambil airnya kadang-kadang ada yang dengan selang seperti itu Bu, ataupun langsung dari keran kan itu langsung ngalir. Nah, tapi kalau kita dengan ciduk itu kan berkali-kali dan mungkin ada tetesan yang masuk. Nah, itu kira-kira bagaimana Bu untuk airnya, apakah masih suci dan wudunya masih dinyatakan syah untuk bersucinya tadi? Iya. Kalau kita misalnya berwudu dari bejana ya atau wadah yang besar kemudian kita ciduk, kita ambil berulang kali dengan ciduk itu tidak mengapa ya, karena dalam hadis Bukhari Muslim itu nomor 159 dari Humran budak Utsman itu diriwayatkan bahwa di sana juga Nabi itu mengambil gayung ya. Nah, itu berkali-kali di dalam dari suatu bejana. Jadi tidak mengapa itu dilakukan ya. Itu termasuk juga masih dalam kategori air yang bisa digunakan untuk bersuci. Begitu. Ya, Sahabat Aisyah yang penasaran sudah terjawab ini berarti ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini Bu, tadi kan kita sudah memastikan bahwa tubuh kita ini suci, kemudian media yang digunakan untuk air itu juga sucinya seperti apa. Nah, tapi sebagai umat Islam ini Bu, selain memastikan kita sudah bersuci dengan air yang suci tadi, apakah tempat dan pakaian kita juga memastikan kesuciannya itu gimana Bu? Iya. Jadi dalam hal ini sesuai dengan anjuran dari Allah atau perintah dari Allah ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi diri kita baik itu jiwa maupun fisik kita diusahakan itu selalu dalam keadaan suci. Nah, itu suci yang dalam hal ini ketika kita melakukan ibadah itu syaratnya itu adalah kita suci dari badan kita, tempat kita, dan pakaian kita. Jadi bersih diri kita, jiwa kita, tempat kita itu juga bersih, dan pakaian yang kita gunakan itu juga termasuk harus bersih. Karena ketika di sekitar kita atau tempat yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas ibadah mahdoh itu terkena najis, itu juga tidak sah ya. Jadi juga pakaian kita juga ketika terkena najis itu juga tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Jadi memang luar biasa ya. Termasuk suci ini bukan berarti kemudian tidak terkena najis, tetapi suci dalam hal kesempurnaan. Dalam hal ini kesempurnaan. Dalam hal ini juga kepantasan ya. Misalnya begini, ketika kita memakai pakaian ya, kalau di Indonesia itu kan memakai rukoh ya. Nah, mukena yang kita gunakan untuk sholat. Meskipun misalnya 1 minggu itu tidak terkena najis, tetapi itu kan tidak pantas ya.
ya diusahakan juga sering-sering untuk ya, dicuci karena dipakai berulang kali dan kita pakai berulang kali. Masuk menghadap Allah saja sungkan ya, atau tidak mempersiapkan dengan pakaian yang sebaik-baiknya, padahal kalau kita ketemu dengan orang lain itu saja merasa tidak nyaman ya. Iya, kalau baju kita itu tidak ganti-ganti, dipakai berulang kali kan bersih ya Bu ya. Itu kalau tradisi dulu itu bahkan sering ya dikening itu bagian kening, mukena bagian kening itu sampai berwarna. Nah itu kan yang kemudian jadi kesempurnaan itu bukan hanya tidak terkena najis, tapi bagaimana kesempurnaan kepantasan itu juga kita persembahkan di dalam sholat kita itu, untuk kita memakai baju ya, memakai pakaian, memakai perhiasan juga yang sebagusnya, sepantasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kita menyediakan tempat juga yang memang kita pastikan itu bersih dari najis itu tadi. Kalau di tempat sholat yang tempat masjid mungkin sudah pasti ya, tetapi kalau di rumah diusahakan ada satu space musola pribadi mungkin di rumah ya, yang itu memang kita khususkan itu untuk melaksanakan sholat, sehingga dari situ kita dapat pastikan di situ steril dari hal-hal yang memang menyebabkan ada kotoran atau najis di situ. Begitu ya Mbak Putri. Terima kasih Bu Erni untuk penjelasannya. Tidak terasa kita sudah 30 menit berdiskusi bersama Bu Erni ya. Karena sebenarnya pembahasannya masih banyak ya Bu ya. Tapi sahabat Aisyah, mungkin nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, dan tentu saja tadi yang seperti wudu, mandi wajib, tayamum itu tenang saja akan kita bahas di edisi yang selanjutnya. Nah mungkin di penutup ini Ibu mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat Aisyah di rumah agar bisa tetap istiqomah dalam bertoharoh ini dengan sesuai cara yang disyariatkan Ibu. Silakan. Untuk sahabat Aisyah khususnya dan kaum muslimin dimanapun kita berada, memang Allah sudah memerintahkan kepada kita, dan marilah kita tundukkan hati kita untuk selalu bersih ya dari hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan juga dengan kita membersihkan diri, bersih badan, bersih pakaian, juga bersih lingkungan kita, karena memang sesuatu yang bersih itu memang menjadi hal yang disyariatkan oleh Allah, dan memang menjadi budaya seharusnya yang memang diperhatikan oleh kaum muslimin seluruhnya gitu ya, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan perlindungan dari Allah dan mendapatkan naungan di sisi Allah karena kebersihan hati kita dan juga kebersihan raga kita gitu. Begitu Mbak Putri. Terima kasih banyak Bu Erni untuk waktu dan kesempatannya, dan sahabat Aisyah juga mungkin tadi bisa menambah wawasan untuk semakin menambah nilai dari pahala kita, dari ibadah kita ya Ibu ya. Dan tadi Bu Erni di awal menyebutkan bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan bersuci. Maka jika taharah kita belum sempurna, kita semakin hari bisa dapat semakin menyempurnakannya Ibu. Baik, terima kasih sahabat Aisyah sudah mengikuti diskusi kita di kajian fikih perempuan kali ini. Jangan khawatir kalau sahabat Aisyah ketinggalan pembahasan kita, bisa menyimak ulang di sosial media Pimpinan Pusat Aisyah di Facebook, Instagram, dan juga YouTube-nya bisa disetel ulang, dan juga ikuti untuk edisi fikih perempuan bulan depan. Saya akhiri kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.